teman-teman semuanya, perkenalkan saya Devin Andrian. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pengantar ilmu politik, kelas A, jurusan ilmu hubungan internasional, Indralaya. Perkenalkan saya Remanda Kadanari dan di video kali ini kami akan menyampaikan review dua film dokumenter Watchdog yang berjudul Keluarga Berkuasa dan Pesta Oligarki. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Iremati. Jadi, kedua film ini membahas isu penting tentang dinasti politik dan oligarki di Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024. Mari kita mulai pembahasannya. Film dokumenter Keluarga Berkuasa, rilis 25 November 2024, menggambarkan secara jelas bagaimana dinasti politik menguasai banyak daerah di Indonesia. Ada satu pertanyaan yang menghantui saya setelah menonton film Keluarga Berkuasa. Sejak kapan kekuasaan berubah menjadi warisan keluarga, bukan amanah rakyat? Ketika sungai menjadi lumpur, ketika air bersih menjadi barang mewah, ketika rakyat harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk satu ember air. Sementara, para penguasa sibuk memastikan kursi kekuasaan tetap berada dalam lingkar keluarganya. Film ini bukan sekedar dokumenter, film ini tamparan keras. Film ini menunjukkan bahwa keluarga tertentu dapat mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun, dan hal ini berdampak langsung pada layanan publik, akuntabilitas pejabat daerah, serta kualitas pembangunan. Film ini membongkar bagaimana politik dinasti berkembang menjadi monster kekuasaan. Kita melihat di kasus di Maluku Utara bagaimana izin tambang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan masa depan lingkungan dan keselamatan warga. Kita juga menyaksikan bagaimana mekanisme demokrasi dilemahkan ketika larangan kandidat keluarga pertahanan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Putusan itu menyatakan hak calon harus dilindungi, tapi bagaimana dana hak publik untuk mendapatkan kompetisi yang adil untuk terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan? Menjelang Pilkada 2024, praktik ini semakin terlihat. Bahkan dari 545 daerah, setidaknya 294 wilayah terpengaruh dominasi politik keluarga. Dan hasil nyata, lonjakan kandidat dinasti meningkat tajam. Bahkan presiden aktif pertama yang menormalisasikan dinasti politik tercatat dalam sejarah. Ini bukan sekadar kebetulan, ini sistem yang sedang rusak. Film ini membuat saya marah, dan mungkin kalian juga harus merasakannya. Sebab ketika para keluarga politik mempertahankan kekuasaannya, rakyat seperti Julianus dan Hardianto harus kehilangan sumber air, kehilangan kebun, bahkan kehilangan tanah mereka sendiri. Ketika banjir berendam desa, ketika tambak rusak karena limbah sawit, siapa yang turun membantu? Tidak ada. Di titik ini, kita dipaksa merenung. Apakah demokrasi masih milik rakyat atau telah dibajak oleh keluarga berkuasa? Ketika eksekutif dipegang keluarga berkuasa, legislatif dipegang keluarga berkuasa, siapa yang mengawasi siapa? Korupsi bukan lagi menjadi kejahatan individu, tetapi proyek turun-menurun. Jabatan dijual, izin tambang diperdagangkan, dan lingkungan dikorbankan. Sementara rakyat disuruh bersyukur dan diam. Film ini mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa kontrol publik hanyalah panggung sandiwara. Jangan menormalisasikan politik dinasti, karena kekuasaan yang diwariskan tanpa proses adalah awal dari kehancuran suatu bangsa. Perubahan tidak datang dari diam, perubahan datang dari suara. Pertanyaannya, apakah kita masih mau bersuara, atau kita menyerahkan masa depan kita pada keluarga yang sama selamanya? Karena kekuasaan Tanpa batas adalah Bencana bagi rakyat. Film dokumenter kedua, Pesta Oligarki, mengupas dinamika politik pada Pilpres 2024. Film ini menelusuri konsep pesta demokrasi, istilah yang dicetuskan Presiden Soeharto pada 1981 untuk menggambarkan pemilu sebagai perayaan meriah. Pemilu seharusnya pesta demokrasi, tapi film ini pesta oligarki, mengungkap realitas yang berbeda. Pesta yang dijanjikan bagi rakyat hanyalah panggung untuk mempertahankan kekuasaan elit politik dan oligarki. Janji-janji manis, harapan baru, semua hanyalah seonggok kertas yang dilemparkan ke publik.
Sejarah membuktikan ini bukan hal baru. Sejak Orde Baru, istilah pesta demokrasi hanya formalitas, sebuah perayaan kemenangan pemerintah yang berkuasa tanpa memberi suara nyata bagi rakyat. Dari Soeharto hingga sekarang, pola itu nyaris tak berubah. Namun kenyataannya, pada masa Orde Baru, pemilu hanyalah formalitas. Golkar selalu menang, kekuasaan terkonsolidasi, dan rakyat hanya menjadi penonton. Saya Cindy, seorang petani di Lampung Selatan. Lahan kami digusur paksa untuk mega proyek pemerintah. Kami berusaha menahan, tapi dilaporkan ke polisi. Kami hidup dari tanah ini, tapi pemilu tidak memberikan solusi, hanya janji-janji kosong. Film ini menyoroti konflik agraria yang terus terjadi di Lampung Selatan dan Lampung Timur. Rakyat kecil terus dirugikan, sementara para elit politik dan oligarki tetap aman mempertahankan kekuasaan dan asetnya. Pemilu bukan lagi sarana rakyat memilih pemimpin. Ia menjadi alat oligarki mempertahankan lingkar kekuasaan. Partai politik, sistem koalisi, dan ambang batas presiden. Semuanya digunakan untuk menutup peluang calon alternatif. Demokrasi menjadi jinang mendekati otokratisme. Poin penting yang ditekankan adalah bagaimana narasi politik dapat digunakan untuk membentuk persepsi publik. Film ini menyingkap praktik korupsi sistemik. Mahkamah Konstitusi meloloskan calon tertentu. Partai politik mengabaikan kepentingan rakyat dan kebijakan penting untuk masyarakat diabaikan. Omnibus Law, Undang-Undang Masyarakat Adat, Undang-Undang Kekerasan Seksual, semua tertolak. Tapi yang menguntungkan oligarki cepat disahkan. Kami dizalimi, anak-anak, petani, rakyat kecil terhimpit oleh sistem yang mengutamakan kekuasaan dan uang. Suara kami terpinggirkan. Kami hanya bisa berharap suara kami terdengar, tapi siapa yang mau mendengar? Film ini menegaskan partai politik di Indonesia sudah kehilangan jati diri. Mereka bukan lagi lembaga pendidikan politik, bukan pengawal demokrasi, tetapi imperium untuk kepentingan diri sendiri. Mahasiswa dan akademisi mencoba membela demokrasi. Mahkamah Rakyat atau People's Tribunals muncul sebagai upaya alternatif. Mereka menyoroti pelanggaran HAM, perampasan lahan, hingga tragedi Kanjuruhan. Ini adalah usaha rakyat untuk menegakkan keadilan ketika sistem resmi gagal. Kami datang dengan 130 warga, membawa suara rakyat yang tidak pernah terdengar. Dari Wadas, Papua hingga Lampung, semua menuntut haknya, tapi rezim dan partai politik hanya menertawakan dan mengabaikan. Film ini menunjukkan peran akademisi dan masyarakat sipil. Tanpa kontrol moral dan intelektual, demokrasi hanya panggung oligarki. Ketika pemilu dianggap sebagai pesta, masyarakat bisa saja melihatnya sebagai hiburan. Padahal di baliknya ada dinamika oligarki, partai besar, dan strategi kekuasaan. Pemilu 2024 mendapatkan skor 2 dari 10. Kenapa begitu rendah? Karena kampanye tidak adil, aparat negara memihak peserta tertentu, dan calon alternatif hampir tak punya ruang untuk bersaing. Pemilu bukan lagi pesta rakyat, tapi pesta oligarki. Kami tidak mau diam. Film ini mengajak kita menyadari, demokrasi bukan sekedar memilih, tetapi menuntut keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban. Pesta oligarki bukan sekedar film dokumenter. Ini cermin masyarakat kita. Panggilan untuk kritis dan pengingat bahwa demokrasi hanya mungkin bila kekuasaan tak dikuasai oligarki.